Saya selalu bilang, kemarin apalagi yang kripto, waduh bang, itu uang yang hangus di situ banyak sekali. Anak-anak kita tabungannya itu dibeliin semua aset-aset kripto, habis. Saya waktu itu diolok-olok sama investor-investor muda ini. Bang Sandi jadul, nggak aktif dalam berinvestasi di kripto. Saya bilang, saya nggak ngerti ini bisnis ini. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak berani. Akhirnya yang terjadi kan seperti sekarang, badai PHK, perusahaannya tutup, kebangkrutan. Ada yang pernah menjadi bilioner, sekarang asetnya nol. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya harus melalui proses perjuangan kerja keras. Bitcoin ini jadi aset yang paling populer dan sering disebut sebagai simbol revolusi keuangan modern. Sejak dikenalkan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto di tanggal 31 Oktober 2008, menawarin sistem keuangan yang lebih terbuka tanpa kendali dari pihak ketiga, misalnya kayak bank, pemerintah, ataupun bank sentral. Jadi transaksi Bitcoin ini bisa dilakukan langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa perlu perantara, dan semuanya itu tercatat dalam teknologi blockchain yang diklaim aman serta transparan. Apalagi kalau dilihat dari supply Bitcoin itu sendiri, itu jumlahnya terbatas banget, cuma sampai 21 juta koin. Salah satu sisi gelap yang ada pada Bitcoin itu adalah penyalahgunaan aset ini buat digunain dalam berbagai macam transaksi ilegal. Dan salah satu bentuk transaksinya itu adalah pencucian uang. Karena gini, hasil dari kegiatan ilegal dari jualan barang haram atau aktivitas lainnya, itu biasanya nggak akan langsung mereka masukin ke bank, karena pastinya jejak transaksi mereka itu bakal gampang buat dilacak. Nah disini Bitcoin disalahgunain buat jadi alat cuci uang kotor supaya kelihatan bersih. Prosesnya emang kedengarannya sederhana ya, tapi nyatanya dulu cara ini pernah efektif. Karena secara simpelnya, duit dari hasil kegiatan jahat tadi, itu mereka dapat dari orang lain secara langsung, ataupun mereka ubah dulu ke Bitcoin lewat platform exchange. Baru deh, setelah itu mereka bisa kirim Bitcoin itu ke segala macam digital wallet, atau pakai layanan mixing buat mecahin transaksinya biar susah dilacak. Dan hal ini pun bikin gue keinget sama salah satu layanan bernama Bitcoin Vault yang udah beroperasi hampir 10 tahun sebelum akhirnya FBI menutup layanan mereka di tahun 2021. Dan alasannya jelas, Bitcoin Vault ini ngebantu orang buat memecah transaksi Bitcoin jadi potongan-potongan kecil, terus digabungin sama transaksi dari pengguna lain dan dibuat jadi wallet baru. Dan hasilnya, jejak transaksi itu jadi benar-benar hilang. Terus juga nih ya, Bitcoin itu jadi alat pembayaran utama di pasar gelap internet, atau dikenal juga dengan dark web. Nah di sini, barang ilegal kayak senjata, data pribadi, sampai jasa kriminal itu diperjualbelikan secara bebas. Dan salah satu cara mereka bertransaksi itu adalah memakai Bitcoin. Dan contoh yang paling terkenal itu adalah kasus dark web Silk Road, yang merupakan marketplace gelap dengan gunain Bitcoin sebagai metode pembayaran utama. Ya walaupun pendiri sendiri yaitu Ross Ulbricht ini udah ditangkap di tahun 2013, tapi tetap aja setelah itu muncul pasar gelap lainnya buat manfaatin celah Bitcoin supaya keberadaan mereka itu nggak kelacak. Dan bahkan transaksi ilegal itu ternyata nggak cuma dijalanin sama skala individu aja, tapi ini juga dijalanin dalam berkelompok. Bahkan sampai-sampai Bitcoin itu juga digunakan buat pendanaan terorisme dan kejahatan cyber. Karena kelompok teroris ini bisa menerima donasi secara anonim dari pendukungnya di seluruh dunia. Nah makanya mereka tuh gak takut kelacak oleh otoritas. Selain itu juga, serangan ransomware yang belakangan ini sering banget kejadian, mereka tuh sering minta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dan ini pun juga terjadi pada serangan WannaCry pada tahun 2017 yang sempat heboh, dimana virus ini sampai mengenkripsi semua informasi kritis, mulai dari dunia medis, informasi penting perbankan dunia, bahkan korbannya sampai 75.000 komputer yang tersebar di 99 negara. Nah sebagai tebusannya, mereka tuh minta pembayaran dalam Bitcoin supaya aksesnya itu kebuka lagi.
Hal ini tuh jadi nunjukin kalau teknologi yang terbaru pun itu nggak sepenuhnya bebas dari risiko. Makanya perlu ada regulasi lebih lanjut buat ngurangin dampak negatifnya. Selain digunakan buat transaksi ilegal, Bitcoin ini juga ternyata punya sisi gelap lain, yaitu adalah dampaknya ke lingkungan. Karena buat nge-mining atau nambang Bitcoin, itu membutuhkan daya listrik dan komputasi yang cukup besar. Ini semua terjadi karena para miner harus menyelesaikan teka-teki matematika buat ngevalidasi transaksi di jaringan Bitcoin. Nah, begitu teka-tekinya selesai, mereka tuh dapat imbalan yang berupa Bitcoin baru. Dan proses ini disebut dengan Proof of Work, yang memang dari sananya dirancang biar makin lama itu makin susah, supaya jumlah Bitcoin yang beredar itu nggak langsung numpuk sekaligus. Nah, tapi konsekuensinya, makin susah teka-tekinya, ini makin susah juga nih daya komputasi yang dibutuhin, dan otomatis konsumsi listriknya juga makin cukup besar. Nah, masalahnya adalah listrik yang dipakai buat mining ini sebagian besar asalnya masih bersumber dari energi fosil yang nyumbang emisi karbon dengan jumlah yang cukup besar ke atmosfer. Bahkan fakta lain yang gue dapet, berdasarkan data dari Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index atau CBSCI, konsumsi listrik tahunan untuk penambangan Bitcoin itu mencapai sekitar 121 terawatt jam. Yang itu artinya, angka konsumsi listrik buat mining Bitcoin bahkan hampir setara dibandingkan dengan konsumsi listrik tahunan Argentina yang ada di kisaran 125 terawatt jam. Coba lu bayangin deh, buat satu jenis aset digital aja, ini butuh energi setara dengan kebutuhan listrik satu negara. Dan jumlah listrik ini pun juga belum termasuk mata uang kripto lainnya kayak Ethereum dan lain-lain. Makanya ini jelas jadi isu lingkungan yang serius, karena emisi karbon dari aktivitas mining ini bisa ngebuat perubahan iklim. Walaupun Bitcoin ini udah nunjukin potensi yang besar banget di dunia keuangan digital, kita juga nggak bisa lupa nih bahwa teknologi ini masih terbilang baru dan belum sepenuhnya teruji dalam jangka panjang.